Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi. Udah mau habis kopi saya men. Sedotan terakhir. Oke, hari ini saya akan membahas racun-racun terbaru lagi dari brand paling racun di Indonesia, apalagi kalau bukan dari Daido. Saya akan membahas sebuah reel BC dengan sistem digital casting yang paling saya suka dari brand Daido ini. Nah ini nih. Jadi kalau teman-teman semua, kalau sering nonton channel saya, trip saya mancing, Daido ini selalu saya pakai DC-nya yang ini, Neuron AC ini. Saya paling suka pakai Neuron AC ini karena menurut saya dari segi long cast-nya ini dapat banget mamen. Dan juga untuk efektivitas dari DC-nya juga termasuk oke, mantap juga. Dan sekarang seperti yang kita tahu ya, kalau sering lihat atau mantengin channel IG, di FT, itu mereka lagi mengembor-gemborkan Neuron AC terbaru dengan seriesnya Amethyst. Nah, ini dia. Dan sekarang kita sudah ada satu buah reel Neuron AC Amethyst. Sekarang kita akan coba untuk bahas yang terbaru ini. Apakah ada upgradean menarik dari Neuron ini? Karena kalau kita lihat dari harga yang ditawarkan, si Amethyst ini harganya lebih murah dibandingkan dengan si Neuron AC. Oke lah. Dan seperti biasa sebelum kita mulai untuk unboxing si Neuron AC ini, ada baiknya kita baca-baca mantra dulu. Di sini untuk speknya dia menggunakan 6+1 full stainless steel ball bearing. Rasionya di 7.6 di extra gear ratio. Kemudian di max drag ada 8 kg. Line per retrieve, crank per retrieve ya. Crank per retrieve di 72 cm, berarti 140 gram. Left handle berarti dia juga menawarkan right handle harusnya kalau dia menempatkan spek ini. PE atau line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya dia menggunakan Neurochip AI LT Lite untuk bermain di kelas ringan, Aquadome IPX7, Aero Body plus Aero Spool, Zero Drive, 4Gear Duralium, Salt Water Protection, MTD Carbon, dan juga Glide. Glide ini untuk tipe line rollernya mamen. Dan sekarang langsung aja kita akan buka dan unboxing dalam pembelian untuk reel Neuron AC Amethyst ini kita dapat apa aja. Nah, di sini untuk reelnya sih sudah dikemas di dalam box yang premium hardcover. Kemudian untuk reelnya pun udah duduk di dalam busa spon ini ya, busa spon yang safety di sini. Jadi kalau reelnya ini dilempar-lempar dalam pengiriman, ini akan aman sekali. Yang penting jangan kegencet barang berat aja. Kemudian dalam pembeliannya di sini kita mendapatkan yang pasti ada satu reelnya. Reelnya ini seksi banget mamen. Warnanya itu terbilang cukup anti mainstream di sini. Warnanya kayak marun ini ya. Marun bukan, ungu atau marun. Nah, udahlah, saya buta warna ini. Dan kemudian di sini juga ada pouch, lalu ini tag lainnya. Kemudian di bagian dalam ini ada stiker dari Daido. Lalu ini ada apa ini? Nah ini fitur-fitur yang dimiliki pada reel ini. Nah, oke, kemudian kita akan buka lagi di bagian dalam. Di sini ada instruksi manual. Wah, sangat lengkap sekali ya untuk reel ini. Tuh. Instruksi manual hingga skematiknya. Lalu untuk ball bearing sudah tertera untuk ukurannya di sini. Jadi akan lebih lengkap karena kalau seandainya terjadi kerusakan pada reel kita, dan untuk kerusakan pada reel itu umumnya itu ada di ball bearing mamen. Kita nggak usah pusing-pusing lagi untuk cari ukuran. Sudah ada semua di sini untuk ukuran ball bearingnya tuh. Lengkap. Bagus sekali, lengkap sekali. Untuk manual booknya pun ada beberapa bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Cina, dan Indonesia ada nggak ya? Nggak ada bahasa Indonesianya kayaknya. Oke, kemudian di sini ada sertifikat dari SGS, Authentic International Certification, IPX7, Shield, test reportnya. Nah ini untuk si Neuron. Kalian tinggal baca-baca aja nanti. Dan udah kosong di dalam boxnya. Nah dalam pembelian untuk reel Daido Neuron AC ini saya kurang tahu sih ini nanti akan tersedia di right handle-nya enggak. Cuman yang pasti sih akan ada di left handle. Karena pada umumnya untuk podcaster Indonesia itu rata-rata pakai left handle. Dan di sini untuk penampakan dari Neuron AC Amethyst ini kesannya lebih glamor kalau ketimbang dengan si Neuron yang lama memang. Kalau Neuron yang lama ini dia lebih simpel ya kesannya. Kalau yang baru ini lebih glamor. Warnanya itu bagian body
dia pakai warna apa ini ya? Warnanya ini kayak ungu lah, bisa disebut ungu lah, ungu gelap gitu ya. Kemudian di bagian beberapa aksennya seperti di bagian tension, tambar, pengaturan DC, lalu star drag, screw, knob, di ujungnya ini cover knobnya dia pakai warna emas, men. Nah, terlihat cukup glamor sini. Dan kemudian untuk bahan yang digunakan pada bagian body, kemudian side plate kiri kanan ini full menggunakan bahan karbon. Lalu di bagian rail footnya juga pakai bahan karbon. Kemudian di bagian star drag-nya di sini juga dia pakai bahan karbon, cuman dia diberikan warna emas. Lalu di bagian handle dia pakai bahan aluminium. Untuk aluminiumnya dia pakai sistem CNC. Dan kemudian di bagian knob dia pakai tipe flat bar dengan kontur X. Dan di sini sudah ada lapisan rubbernya untuk bikin dia lebih ngegrip. Lalu untuk knobnya ini kalau kita buka dia udah removable rivet atau bisa dibongkar pasang, men. Nah, kemudian di bagian dalam knob di sini belum disupport dengan ball bearing. Masih menggunakan bushing aja. Bushingnya menggunakan bahan ABS. Nah, ini dia. Saya akan coba hitung untuk bushingnya ini dia pakai ukuran berapa. Siapa tahu teman-teman mau ganti jadi ball bearing. Size 4 kali 7 kali 2. Nah, jadi kalau di bagian knobnya ini, terutama kalau kita pakai di casting, men, akan ada kemungkinan bahwa di bagian as knobnya ini bisa kalah. Walaupun di sini bahannya ABS, di sini bahannya metal, men. Bisa aja kemungkinan kalah di sini. Bukan kemungkinan sih, saya sudah banyak ketemu kasus kalah di bagian as knobnya ini. Dia kegesek terus sama bagian bushingnya ini hingga kalah, men. Jadi ada baiknya sih kita ganti pakai ball bearing. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aman aja karena dari Daido juga ada nyediain spare part seperti handle set untuk reel BC, ada banyak sekali sih. Nah, jadi dari beberapa poin yang kita lihat tadi, kalau kita bandingkan dengan si Neuron AC generasi pertama, belum ada perubahan signifikannya. Masih menggunakan bahan yang sama, cuman dari painting dan bentukan body aja, di sini dia agak sedikit berbeda gitu. Nah, untuk handle pun semua sama, tipe knob agak sedikit berbeda. Sedikit aja, nggak banyak. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di bagian tension untuk reel ini, dia tensionnya ini udah berubah, men. Nah, tensionnya menggunakan clicker, ada clicker. Kemudian di bagian dalam untuk tension shaft dia menggunakan bahan ABS, tidak masalah karena untuk fungsi tension shaft sendiri adalah untuk membuat efek tension pada bagian spoolnya. Nah, kemudian di bagian dasar sini ini juga ada karet seal. Untuk karet sealnya ini akan lebih berfungsi untuk menjaga agar setelan knob tensionnya ini akan lebih rapat, jadi dia tidak gampang berubah ya. Ditambah lagi dengan tekanan pada bagian clickernya ini akan membuat setelan tension akan selalu stay di setelan yang kita atur. Dan di sini ada perubahan di bagian setelan tensionnya ini, dan saya lebih suka setelan tension yang seperti ini, men. Karena untuk si Neuron AC yang lama, salah satu kendala saya adalah kesulitan dalam setelan tensionnya ini. Ini kalau tangan kita sudah basah, bakalan effort banget untuk muterin ini nih, si knob tensionnya ini nih. Nah ini aja tuh, nggak keputar, men. Jadi sudutnya itu benar-benar tipis sekali untuk kita atur di bagian knobnya ini. Apalagi kalau tangan udah basah ya. Dengan bentukan seperti ini atau desain seperti ini, dia akan lebih familiar nih. Nah, ini bisa kita atur di lapangan, gampang sekali untuk ngaturnya. Saya lebih suka improve yang seperti ini. Kemudian di bagian line guide belum ada perubahan. Line guide-nya masih menggunakan tipe yang sama, hanya aja dari bahan dia berubah, men. Kalau Neuron AC itu dia menggunakan keramik dan sekarang dia sudah berubah menggunakan bahan brass. Nah, untuk tipenya masih sama, dia masih menggunakan tipe glide. Tipenya ini dia bentuknya oval ke samping dan kemudian dia kalau kita lihat dari belakang sini dia kayak corong gitu. Nah, ini akan sangat meminimalisir terjadinya pergesekan yang terjadi pada waktu PE keluar dari mainline. Nah, untuk fungsi utamanya sih di situ ya, mengurangi pergesekan. Tapi dari fungsi utamanya ini dia juga melebar ke beberapa fungsi yang lainnya. Misalnya yang pertama untuk mengurangi resiko backlash. Kemudian yang kedua menambah tingkat long cast. Kemudian yang ketiga, membuat PE kita itu menjadi lebih awet, men. Karena frictionnya dia lebih kecil kan. Kemudian yang keempat adalah membuat kinerja dari drag systemnya akan bekerja lebih smooth. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di bagian spool untuk reel ini, dia menggunakan tipe medium spool sih ini. Enggak terlalu dalam dan enggak dangkal juga. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu. Untuk spoolnya menggunakan tipe short axis.
asnya ini pendek, dengan tipe short axis seperti ini dia akan membuat perputaran yang lebih balance. Dan untuk spoolnya pun dia akan lebih sensitif menerima pergerakan dari mainline kita nanti pada waktu kita lagi melempar umpan, mamen. Kemudian pada bagian as spoolnya di sini dia menggunakan bahan duralium yang lebih ringan. Kemudian di sini ada support juga satu buah ball bearing. Ball bearingnya pakai bahan stainless steel. Dan kemudian untuk spoolnya pakai bahan aluminium. Dan di sini kalau saya timbang untuk berat dari spoolnya ini, dia memiliki berat di 9 gram aja. Dan kemudian kalau saya ukur untuk lubang penempatan mainline-nya, untuk lebar kurang lebih aja ada di 18,59 mili dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 5,11 mili. Nah, kemudian sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pertama-tama di bagian rasio. Untuk rasio, dia pakai rasio 7,6/1. Nah, kita akan cek. Ini saya akan kasih tanda dulu. Oke, ini udah saya kasih putih-putih. Biar kita gampang lihat ya. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk di rasionya di sekitar 7,6/1. Nah, kemudian untuk retrieve terasa ringan, mamen. Ringan dan smooth. Putaran kosongnya pun enak ini, tuh. Smooth sekali. Kemudian untuk free spoolnya pun di sini terlihat sangat lancar sekali. Bagus banget bearingnya. Tuh. Lancar sekali ini, mamen. Nah, kemudian kemudian untuk buka dan pasang tutup spool di sini di bagian bawah ada indikator open dan di sini ada knopnya. Tinggal kita tarik aja ke belakang. Nah, lalu untuk tutup spool udah terbuka. Untuk pasangnya kembali tinggal kita pasangin lagi aja kayak gini seperti biasa. Dan ini kita slidingkan lagi. Cuma untuk slidingnya saya nggak tahu kalau kondisi kering gimana. Cuman ini tangan saya agak ada minyak, di sini agak licin. Saya perlu sedikit tekanan untuk membuat dia punya knob kembali ke depan gitu. Nah, kemudian di bagian braking system untuk reel ini dia menggunakan sistem DC dengan sebutan Neurochip AI atau Adaptive Intelligence, mamen. Jadi pada reel ini diklaim bahwa dia akan sangat efektif sekali jika kita menggunakan umpan mulai dari 5 hingga ke 15 gram. Ini akan bekerja sangat maksimal sekali. Dan di sini untuk pengaturan braking systemnya dia ada di bagian luar sini. Nah, ini di bagian luar tinggal kita putar aja sampai ke sini. Dan untuk jumlah putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 titik perhentian untuk setelan braking sistemnya. Kemudian di bagian sini juga ada indikator untuk DC-nya tuh. Untuk indikatornya dia pakai 3 warna ini. Hijau, biru, sama merah. Ya. Nah, kemudian kalau kita buka di bagian dalam, di sini untuk modulnya sudah terlihat sangat berbeda sekali. Dia modulnya ini menggunakan warna hijau. Kalau umumnya itu dia menggunakan warna hitam, mamen. Tapi nggak masalah sih, ini cuman casing modulnya aja. Dan di sini di bagian modulnya ini ada segel. Ini segel garansinya. Jadi kalau kalian buka segelnya ini akan hilang untuk garansi dari dia punya AI. Jadi kalau seandainya pada suatu hari ya, misalnya kalian beli untuk reel ini, misalnya waktu nyampe ke tempat kalian terjadi masalah, kalian tinggal kontak aja, jangan digunakan ya. Kalian kontak ke Daido Fishing Team, bilang dia punya reel bermasalah padahal baru, nanti untuk produknya akan diganti langsung oleh Daido, mamen. Yang penting sih di bagian segel-segelnya ini jangan sampai rusak dan juga produknya juga jangan dipakai, mamen. Nah, gitulah kurang lebih. Dan saya akan coba bongkar untuk segelnya ini, kita akan lihat ya di bagian dalam untuk reel ini. Di bagian modulnya, apakah dia sama kayak Neuron? Nah, ini kalau dibuka tuh, pecah semua dia. Oke, untuk modulnya sudah terbuka di sini. Di sini untuk chipnya dia terlihat lebih vulgar banget, tanpa ada perlindungan silikon, gel atau resin silikon di sini, mamen. Benar-benar terbuka kayak gini, sama sekali tanpa perlindungan. Saya harap sih ini aman ya, karena untuk IPX7 sih untuk ratingnya di sini untuk IPX7 ini protection from 3 feet 1 meter fully submersible test up to 30 minutes. Jadi kalau reel ini kerendam dalam kedalaman 1 meter itu dia bisa bertahan sampai 30 menit tanpa merusak bagian sistem untuk DC-nya ini yang pertama. Nah, cuman nanti akan saya coba lah. Soalnya ini kan kalau yang Neuron itu dia benar-benar dikasihkan cover full
di seluruh bagian modulnya, hingga untuk air itu dia tidak akan mengenai bagian modulnya ini atau bagian sirkuitnya ini, mamen. Kalau di sini dia benar-benar terbuka, ataukah di sini dia udah menggunakan sirkuit yang benar-benar waterproof. Saya nggak tahu juga. Nanti akan saya tes untuk rendam dan kita akan lihat gimana performance nanti dari Neuron Amethyst yang baru ini. Tapi yang pasti sih di sini untuk DC-nya di sini terlihat sangat berbeda sekali jika kita bandingkan dengan DC-DC modul dari rail-rail lainnya. Di sini nampak berbeda, dan untuk series Neuron yang lama pun itu terbilang juga cukup berbeda ya untuk series modulnya ini. Jadi dia nggak sama, nggak universal dengan modul-modul yang ada pada saat ini, mamen. Dan kemudian di sini kita akan lakukan sedikit aja tes untuk sistem DC-nya ini, apakah dia akan berfungsi dengan baik. Nah, di sini kita akan mulai dulu dari pengaturan 0, saya akan putar tuh. DC-nya berfungsi, untuk handle terlihat lancar. Sekarang saya akan maksimalkan. Nah, berarti berfungsi ya. Jadi di sini untuk bagian handle-nya ini terlihat udah agak padat ya. Putarannya nggak selancar di setelan 0 tadi. Berarti untuk sistem DC-nya udah berfungsi dengan baik. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan PE 0,6 masuk 170 meter, 0,8 140 meter, PE 1 di 120 meter, PE 1,2 di 100 meter, 1,5 di 85 meter, dan PE 2 di 65 meter. Dan untuk rail ini juga dia sudah disematkan dengan sistem drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada clicker yang berbunyi. Dan untuk suara drag clicker dari rail ini terdengar sangat nyaring dan garing banget, sama seperti pendahulunya si Neuron. Dan untuk sebuah rail BC saya bilang ini nyaring dan garing banget, mamen. Saya bisa kasih nilai di angka 8,5 untuk suara drag clickernya. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound Daido Neuron Amethyst ini. Drag clicker sound Daido Amethyst ada di 83,4 desibel. Untuk berat rail Daido Neuron Amethyst ada di 149 gram, dan sekarang langsung aja saya akan lakukan pembongkaran untuk rail ini dan kita akan lihat untuk internal parts dari rail Daido Neuron AC Amethyst. Oke, di sini untuk sistem pemasangan start drag dia pakai sistem knockdown. Lalu di bagian washer, nah ini untuk spring washernya dia pakai yang kayak gini, mamen. Ini bagus, dia akan memberikan tekanan yang lebih rata ketimbang dia menggunakan spring washer yang melengkung gitu. Ini bagus, mamen. Tekanan pada bagian drag sistemnya akan lebih merata dan lebih bagus nantinya. Kemudian di sini juga ada flat washer. Flat washernya ada dua ini. Ada satu yang tebal, kemudian ada satu yang tipis. Ini untuk ball bearing. Ball bearing pada bagian support asnya. Untuk ball bearing udah stainless steel di sini. Cuman stainless steelnya sih masih grade biasa aja ini kayaknya. Iya, ini stainless steel masih grade biasa aja. Untuk size ball bearing nggak akan saya ukur karena udah ada di bagian skematik produk. Oke. Ini dia untuk bagian one way system dan one way clutch-nya. Untuk one way clutch, untuk one way system dia pakai harusnya 10 roller bearing di sini. Untuk one way systemnya sangat bagus sekali, mamen. Udah stainless steel, 10 roller bearing akan memberikan cengkeraman yang lebih responsif pada saat terjadi jeda balik di bagian spool ataupun handle-nya. Mantap. Kemudian di sini untuk drag clicker dia menggunakan tipe advance, makanya untuk suara clickernya itu bisa nyaring dan garing. Kemudian juga housing clickernya di sini juga dia ngambil dari body untuk drive gearnya ini, makanya garing atau echo-nya itu dapat banget, mamen. Untuk clicker wire dia pakai tipe flat di sini ya. Nah ini dia. Kemudian untuk washernya ini dia pakai bahan dural. Kemudian di sini untuk bagian drag system dia pakai karbon. Karbonnya udah Mahitun ini, karbon bagus punya.
Lalu di bagian drive gearnya dia menggunakan bahan Duralium 7075 dengan sistem pembuatan 4-gear. Dengan sistem pembuatan 4-gear ini akan memiliki hasil cuttingan pada bagian drive gearnya lebih presisi. Makanya untuk putaran dari rail ini dia menjadi lebih smooth ya. Dan untuk pembuatan satu gear ini makan waktu kurang lebih di sekitar 60 menit mamen untuk menempanya. Atau untuk motongnya ya, bukan nempah, untuk motongnya. Nah, untuk giginya sih dia pakai tipe yang kasar. Dan ini akan memberikan ketahanan yang lebih bagus nantinya dalam segi durabilitas. Lalu untuk drag system dia ada dua, di atas satu, di bawah satu. Nah ini dia pakai dua-duanya pakai bahan drag karbon, Mahitun karbon, dragnya bagus. Kemudian untuk docking dia pakai bahan dural juga. Nah kemudian di bagian main shaft sini dia juga menggunakan bahan dural. Untuk main shaftnya disupport dengan dua ball bearing, ini ada satu dan ini ada satu. Pinion gear pakai bahan brass seperti biasa. Nah, kemudian untuk clutch cam-nya di sini dia menggunakan bahan ABS, tapi di sini dia sudah diberikan frame metal di sini untuk nahan agar bagian pinion gear-nya ini tidak ngemakan bagian buletan ini. Jadi dia lebih awet mamen, lebih bagus, lebih ringan, lebih bagus gitu. Nah, kemudian di bagian clutch cam plate-nya di sini dia menggunakan bahan metal mamen dan ini bisa dibongkar pasang, dia tidak nyambung langsung dengan bodi. Dengan menggunakan bahan metal dia akan menjadi lebih awet dan juga pun kalau seandainya terjadi kerusakan dengan sistem seperti ini akan gampang untuk diberikan pergantian spare part-nya. Karena kalau dia nyambung ke bodi, patah di bagian dudukannya ini, itu udah masalah men. Kita mesti ganti bodi baru itu, padahal patahnya di sini. Tapi kalau dia sistem kayak gini udah bagus. Dan untuk rail high end rata-rata itu semua udah terpisah. Untuk clutch cam plate-nya itu udah terpisah dari bodi. Ini udah bagus sekali. Bahannya metal pula. Lalu untuk clutch lever plate di bagian bawah sini dia menggunakan bahan metal juga. Ini stainless steel dan dia menggunakan tipe one piece. Dia langsung nyambung ke bagian tambar connection-nya. Nih. Jadi satu bodi. Jadi harusnya ini udah akan sangat kokoh sekali di bagian clutch lever plate-nya. Untuk kick lever dia pakai bahan ABS tapi udah ada frame-nya. Frame-nya juga menggunakan bahan stainless steel di sini. Nah, ini akan memperkuat di bagian kick lever-nya ini jadi nggak langsung bertumbur tabrakan dengan bagian ini ABS-nya. Dia akan lebih awet, mamen. Per tendang ada satu di bagian sini. Nah, kemudian di sini di bagian worm shaft dia juga menggunakan bahan Duralium juga, mamen. Nah, kemudian apa lagi di sini ya? Untuk jumlah ball bearing pada rail ini ada di 6+1 full stainless steel ball bearing. Mana dia tadi nih 6+1 stainless steel ball bearing. Untuk ball bearing sih udah saya cek semua stainless steel di sini, stainless steel standar, tapi yang penting udah stainless steel. Dan untuk jumlahnya itu ada 2 di support shaft, 2 di pinion gear support, kemudian ada 2 di main shaftnya, ada 6, plus satunya ada pada bagian one way system di sini. Nah, ini udah oke sekali, udah pas banget. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini kayaknya nggak perlu saya cek lagi karena di sini kalau saya lihat penglihatan saya ini udah bagus semua. Untuk rail ini tuh di bagian washer-washernya ini udah stainless steel, tuh. Stainless steel semua ini, mamen. Ini stainless steel, skrup aman semua. Nah, jadi untuk rail ini di bagian plat-plat metalnya ataupun skrup dan sebagainya itu udah menggunakan bahan stainless steel 201, 304 dan juga Duralium yang dimana dipastikan bahwa untuk rail ini udah benar-benar support untuk bermain di kelas saltwater. Di bagian ball bearingnya pun dia sudah menggunakan stainless steel ball bearing, mamen. Dan body juga dia udah menggunakan bahan karbon. Jadi udah sangat bisa sekali disebut sebagai sebuah rail saltwater. Cuman aja untuk rail ini kan peruntukannya lebih ke casting freshwater, mamen. Jadi kalau untuk saltwater aja bisa, logikanya ke freshwater ya lebih bisa lagi, lebih akan awet lagi untuk railnya ini, mamen. Dan kalau kita lihat dari konfigurasi spare part penyusun pada rail ini, saya no complain banget untuk rail ini. Cuman saya agak sedikit penasaran di bagian DC-nya aja atau digital casting atau AC ya kalau dari Daido ya, electronic control. Saya penasaran di situ aja karena untuk rail ini dia menggunakan rating IPX7 di mana dia udah jamin tahan terhadap air, mamen, dan juga dalam kondisi terendam 30 menit dalam kedalaman 1 meter itu udah terjamin. Tapi kalau kita lihat dari sisi modulnya tadi dia masih telanjang terbuka. Apakah ini modul sistem baru ataukah ini modul model baru yang dia tetap tahan air walaupun tanpa lapisan resin gel gitu atau gel resin gitu.
saya kurang tahu. Nanti akan saya coba, kita akan siksa habis-habisan seperti dulu kita siksa si Neuron AC ini. Untuk si Neuron AC pun sampai sekarang saya pakai masih awet sekali. Udah banyak kalinya saya pakai reel ini di lapangan. Setiap kali saya casting itu saya bawa, saya pakai terus karena saya sangat suka sekali. Yang pertama dari sisi long cast-nya. Long cast-nya itu si AC ini dia nggak ngeden, men. Umumnya itu untuk reel BC dengan menggunakan sistem digital control kah atau electronic control kah atau apalah, pokoknya DC gitu ya. Kelemahannya cuma ada satu, men. Kelemahannya itu adalah di bagian ujung long cast-nya, dia akan nahan. Karena DC-nya itu selalu aktif. Nah, untuk si Neuron ini menurut saya yang paling minim nahan di bagian ujungnya. Makanya, untuk lemparannya itu dia bisa maksimal untuk si Neuron. Itu sih yang saya suka dari reel DC yang satu ini. Dan saya nggak tahu untuk si Neuron baru karena dia punya chip juga, modulnya udah berbeda. Nanti akan segera kita coba, segera kita jajal untuk penggunaan si Neuron AC ini dan saya akan segera berikan update atau laporan tentang penggunaannya di lapangan. Oke, untuk sampai saat ini saya masih mengatakan bahwa untuk produk ini merupakan salah satu atau produk yang rekomendasi buat teman-teman semua, apalagi kalau kalian mau cari sebuah reel BC dengan sistem digital casting, electronic control atau sebagainya. Ini merupakan salah satu yang rekomendasi buat teman-teman semua. Dan untuk harga sih, untuk reel ini dibanderol di range harga, kalau saya cek di toko online belum banyak yang jual, belum ada malahan, cuman ada di official. Saya lihat di official pun itu stoknya cuma satu-satu, saya nggak ngerti itu kenapa. Ataukah di sini dari Daido itu kelepasan untuk ngisi update stoknya, karena setahu saya kalau dari Daido mereka mengeluarkan produk baru, mereka selalu bikin linknya dulu. Cuman untuk status stoknya tuh dia sold out atau dia statusnya habis. Jadi pada waktu dia launching dia tinggal ngisi status, tinggal update untuk kuantitinya, maka untuk produk udah akan beredar di pasaran. Dan mungkin kasusnya ini dia lupa atau salah update gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pengen beli duluan langsung gas aja. Langsung gercep aja, tinggal di check out itu momen. Karena udah ada penjualan di officialnya, hanya aja untuk kuantitinya itu baru ditulis satu, men. Mungkin kayaknya ini ada kesalahan sedikit dari officialnya. Tapi kita manfaatkan untuk kesalahannya ini biar kita bisa jadi yang pertama untuk mencoba si Daido Neuron Amethyst ini. Untuk harganya itu di sekitar 840-an ribu dan di range harga segitu sih saya bilang untuk si Neuron AC bisa jadi yang terbaik, solusi terbaik buat teman-teman semua yang cari real digital control di range harga segitu. Oke? Jadi buat link pembelian nanti akan saya sematkan di deskripsi dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.